Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pemirsa, hari ini saya ketemu dengan pakar IT. Beliau adalah S1-nya dari STAN, S2, S3-nya di Teknologi Informasi di Waseda, Jepang. Nah, akhir-akhir ini kita melihat bahwa metaverse ini begitu luar biasa, begitu di mana-mana sudah mulai dibicarakan. Tetapi apa itu sebenarnya metaverse itu? Dan bagaimana di Indonesia ini? Apakah sudah bisa dijalankan? Bagaimana metaverse ini buat kehidupan kita dalam pendidikan maupun dalam bisnis. Nah, saudara-saudara sekalian, saya hari ini ketemu dengan Bapak Dr. Pinky Dasa. Beliau adalah auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dan saat ini beliau benar-benar tahu tentang metaverse. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, gimana Pak Pinky ini mengenai metaverse ini? Oke, siap. Iya. Ya. Metaverse itu memang lagi booming nih setahun terakhir lah ya, sejak Zuckerberg di Facebook mengubah namanya menjadi Meta dan di-announce kita akan membangun sebuah metaverse. Betul. Universe dari sebuah metadata, universe metadata di situ. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ke metaverse, saya harus melihat lagi nih revolusi industri ini, karena itu tidak bisa lepas dari revolusi industri yang terjadi sejak tahun 1800-an ya, di mana di revolusi industri pertama itu terjadi karena ada teknologi mesin uap. Ada efisiensi di situ ya, produktivitas meningkat. Kemudian revolusi kedua muncul karena ada energi listrik di situ. Efisiensi jauh berlipat ganda, produktivitas produk massal muncul di situ. Termasuk komputer mulai dibangun di situ, dari komputer besar sekali sampai yang makin kecil ya. Jadi itu memicu munculnya revolusi industri ketiga ya. Komputer sudah masuk ke level-level rumahan tuh, sekolah-sekolah ya. Betul. Nah, kemudian di revolusi industri tiga juga muncul di teknologi internet yang mulai dipublish umum ya di tahun 1998 kurang lebih. Nah, di situ kemudian meningkat pemanfaatannya karena platform internet dibebaskan dari royalti oleh penemunya ya. Betul. Nah, di situ semua orang, semua institusi, organisasi mulai memanfaatkan itu sampai kemudian muncul value dari internet itu. Sehingga itu memunculkan revolusi industri keempat, di mana banyak sekali proses bisnis yang benar-benar baru yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Contohnya misalkan ada perusahaan yang mungkin kita kenal Gojek, segala macam kan, perusahaan transportasi. Makanya waktu itu banyak yang terjadi disrupsi ya Pak. Betul, disrupsi proses bisnis tapi ya. Disrupsi. Atau ya saya cenderung malah bukan disrupsi sebenarnya. Hanya meningkatkan, kalau kita lihat ya itu kan makelar sebenarnya. Nah, bagaimana para makelar itu memanfaatkan teknologi untuk yang mengamplifikasi pengaruhnya yang tadinya mungkin terpusat satu orang, sekarang terpusat dalam sebuah perusahaan teknologi dia sebutnya. Nah, metaverse itu muncul setahun ini ya, boleh dibilang sejak belum setahun lah kita ngomong metaverse itu. Itu sebagai dampak sebenarnya dari teknologi internet yang sudah makin matang. Kemudian juga kecepatan bandwidth juga makin tinggi gitu ya. Nanti ada yang channel 5G, 6G, di situ internet bandwidthnya sudah sangat besar dan persisten gitu ya. Bagus gitu ya. Nah, itu akan membentuk sebuah proses bisnis baru lagi gitu ya. Nah, mungkin metaverse itu bisa mendorong kita masuk ke revolusi industri kelima. Karena itu akan mengubah banyak sekali nih proses bisnis, model-model bisnis segala macam gitu ya. Yang tadinya berbasis fisik menjadi berbasis digital, virtual. Mungkin bisa full virtual, kita bisa cari uang di situ. Jadi ini Pak Pinky ya, saya membayangkan dulu masa tahun 90-an ya, kita belum begitu ngeh bahwa internet itu bisa membangun suatu bisnis yang besar seperti Amazon
Betul. kemudian Jack Ma ya, dan dia adalah orang-orang yang benar-benar memanfaatkan. Nah, sekarang dengan metaverse ini kita juga harus segera memanfaatkan. Nah, bagaimana di Indonesia ini untuk diaplikasikan, Pak Tinggi? Ya, apa yang dialami metaverse sekarang itu sama yang dialami dengan internet di tahun 90-an itu ya. Awal kita paling mikirnya internet bisa ngapain sih? Iya, banyak sekali peluang di situ. Nah, metaverse juga sama nih. Sekarang kita mungkin mikir belum jejak nih kita ngomong metaverse nih. Metaverse apa sih gitu. Dan saya sering menguji itu, coba deh tahu nggak cyberspace? Jangan ngomong metaverse dulu, ngomong dulu cyberspace. Oke, cyberspace itu adalah ABCD. Sekarang coba ganti cyberspace dengan metaverse. Tetap ABCD nggak? Nah, kalau masih sama, oke. Belum ngerti. Belum ngerti. Oh, masih goyang. Betul. Belum ajak ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi metaverse dari cyberspace kemudian turun lagi ke internet, itu ada sebuah runutan tuh sebenarnya. Internet, dulu kita internet membentuk cyberspace yang makin masif ya. Nah, dengan cyberspace yang makin masif, makin matang, muncul di atas cyberspace itu adalah metaverse. Jadi itu extension dari gimana kita manfaatin cyberspace. Jadi tidak lagi ngomong nanti 2 dimensi, 3 dimensi. Dengan metaverse kita bisa ngomong 4 dimensi. 4 dimensi. Nah, contohnya dan syarat untuk bisa menggunakan metaverse itu, unsurnya apa saja? Metaverse itu menggunakan dan membuatnya. Menggunakan dan membuat. Perlu kita butuh perangkat. Perangkat apa ya? Perangkat yang memang didesain ketika kita membangun metaverse. Nah, untuk membangun metaverse kita butuh 4 komponen. 4 komponen. Ya, atau 4 atau 3 ya, nanti kita lihat. Pertama adalah internet yang kencang dan stabil. Itu wajib itu. Betul. Ya, wajib. Kemudian yang kedua adalah virtual reality komponen. Virtual reality. Gimana kita membawa sesuatu di dunia maya, kita masuk ke sana, masuk ke dunia maya. Contohnya katakanlah kita naik sepeda yang pakai kacamata, disebut kacamata yang Oculus lah misalnya. Kita naik sepeda, wah seakan-akan kita ada di mana gitu ya. Kita coba masuk ke dunia virtual. Kemudian juga kita bisa pertunjukan 3D itu yang biasanya di dimensi ya, seakan-akan kita naik roller coaster padahal enggak. Tapi di roller coasternya ya virtual itu. Kita tapi berasa seakan-akan ikut ke situ. Itu virtual reality. Kemudian ketiga adalah augmented reality. Kita create sesuatu di dunia virtual, kita bawa ke dunia nyata. Contohnya kayak kita memfilter foto kita ya. Filter foto kan ada di dunia digital, tapi seakan-akan kita tambangi seperti itu gitu ya. Kan kita sering lihat juga tuh di aplikasi ya. TikTok misalnya, kita ditambah-tambahin apa gitu kan. Terus seakan-akan kita ternyata ada beginiannya gitu ya. Dunia digital kita dunia virtual, dunia maya kita bawa ke fisik. Nah, komponen keempat adalah artificial intelligence. Kenapa ini penting ya? Karena nanti ketika kita ngomong metaverse, kita udah nggak ngomong lagi 2 dimensi, 3 dimensi, kita ngomong 4 dimensi dan kita ngomong 360 derajat. Jadi metaverse itu katakanlah kalau ngomong cyberspace itu misalnya cyberspace kita anggap sebuah bumi atau sebuah tata surya. Metaverse itu ya planet-planet tuh. Semua orang bisa bikin planetnya sendiri. Sebuah organisasi bisa bikin planetnya sendiri. Dan apa yang dilakukan di planet itu, dia bisa jualan aset, dia bisa jualan tanah. Contohnya yang sudah ada kemarin coba adalah sandbox, sandbox.com. Dia create tuh metaverse sandbox. Di sana kita bisa beli tanah. Belinya pakai apa? Pakai uang digital. Ya. Bisa jadi cryptocurrency kita pakai di situ, atau currency yang memang digunakan di planet tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan untuk pendidikan, untuk bisnis, gimana? Nah tadi saya bilang metaverse itu bisa bikin orang, saya bisa bikin planet sendiri loh. Sama juga, saya bisa bikin kampus sendiri. IBIK bisa bikin kampus kesatuan, bisa bikin metaverse-nya kampus kesatuan. Apa bedanya dengan kampus yang sekarang? Apa bedanya dengan distance learning? Nah, dengan ketika kampus kesatuan membangun metaverse-nya kesatuan, kesatuan tuh bisa mengundang gitu ya, mengundang mahasiswa itu belajar dari rumah, tapi seakan-akan dia datang ke kampus. Ada virtualnya. Katakanlah kalau mungkin anak Pak Ang, kalau ada yang masih remaja gitu suka main Roblox, ya kita bikin Robloxnya kesatuan. Jadi nanti daftar mahasiswa masuk ke Roblox itu pakai Roblox. Cuma itu masih 2 dimensi ya, 3 dimensi tapi
dipaparin di layar, belum pakai perangkat yang khusus. Itu tahap dasar dulu lah. Ya. Jadi kita daftar, masuk IBIK, masuk ke metaverse-nya IBIK, kuliah ketemu dosen di situ, gitu ya. Nah, kalau nanti udah di-extend sampai ke 4 dimensi gitu ya, kita pakai perangkat kacamata Google, kita mungkin pakai sarung tangan yang ada sensornya, ya kita di rumah tapi seakan kita berangkat ke kampus. Kita ke kampus, kita masuk ke ruangan 201 misalnya, duduk di meja, nanti ketemu dosen juga gitu. Dosen juga sama gitu. Misalkan di ruangan itu ada 40 orang, ya berarti ada 40 orang di rumah masing-masing pakai perangkat itu. Nah, cuman kan sekarang perangkatnya masih besar-besar ya, kacamatanya masih besar, dan mungkin beberapa orang juga belum siap ketika pakai kacamata itu, yang dia berasa mual, pusing. Nah, ke depan mungkin ada kacamata yang seperti gini ya. Betul sekali. Udah ada nanoteknologi, mungkin nggak tahu apakah mungkin ada pikoteknologi gitu ya. Jadi computation power itu ada di kacamata sini. Kan sekarang sudah ada Mi Band ya, yang jam tangan kesehatan ya, itu bisa koneksi ke internet padahal kecil. Nah, ya mungkin juga nanti kacamata kita nih, ya kacamata begini, layarnya begini, tapi CPU-nya ada di gagang ini nih, storage-nya ada di sini, CPU-nya ada di sini, koneksi juga ada di sini gitu. Nah, kalau udah itu kan enak, kita bisa nggak perlu malu-malu jalan-jalan pakai gitu kan, nggak mungkin. Kita bisa pakai kacamata kita nanti bisa duduk di sebuah tempat, setting segala macam, mungkin kita masuk ke metaverse itu. Itu tahap 1. Nah, sebenarnya metaverse itu nggak cuma masalah visual aja nih. Tapi juga rasa. Nah, bisa saja nanti akan ada sarung tangan, sarung tangan yang ada sensor-sensor rasa tuh. Misalkan kita mau menyentuh sesuatu, kita merasakan sensasinya, kita bawa, kita bisa dapat aromanya, gitu ya. Nah, mungkin kedepannya bisa aja kita bikin kayak baju Spider-Man, spandex gitu ya, full set kayak baju Superman lah ya. Ada sensornya di situ, kita bisa pakai kemeja berjalan sehari-hari gitu ya. Dan di situ kita bisa masuk ke dunia metaverse yang udah lengkap dengan gimana kita merasakan sesuatu. Misalkan kita berantem pakai baju itu, kita kena pukul berasa sensasi sakitnya, tapi nggak kena pukul beneran, sensasi sakitnya berasa. Gitu. Saya pikir ini kalau untuk planters ya. Jadi saya melihat misalnya di PT Riset Perkebunan Nusantara gitu ya, dia bisa membangun semacam kompleks di mana riset-riset semua komoditas, kemudian bagaimana protokol genome editing sehingga nanti ke depan paritas-paritas atau klon yang dihasilkan oleh riset perkebunan Nusantara ini memang dunia ini sudah punya karakter unggul. Nah, ini dia. Kemudian juga saya melihat di PTPN, jadi PTPN yang bisa menghasilkan berbagai macam komoditas, mulai dari sawit, karet, kemudian tehnya, kopinya, tebu, menghasilkan gula. Ini bisa dimasukkan di dalam satu kompleks, sehingga diantaranya adalah Pak Pinky, kan kita menghadapi kampanye negatif sawit dari Eropa, dari Amerika, dan dari negara-negara lain, yang bisa kita kampanyekan bagaimana sawit ini ternyata bisa meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga lingkungan yang asri di perkebunan. Nah, ini Pak Pinky, apalagi Pak Pinky kan sebagai auditor di BPK gitu ya, artinya saya pikir ini metaverse ini bisa digunakan untuk membangun citra dari perusahaan. Sehingga bisa tadi Pak Pinky, misalnya ada orang yang cari teh dengan rasa apa gitu ya, dan bagaimana cara membuatnya, kan bisa masuk ke dalam kompleks itu, Pak Pinky ya. Ini yang harus benar-benar dimanfaatkan. Selanjutnya bagaimana Pak Pinky? Apakah perangkat dari pemerintah supaya ada percepatan, gimana Pak Pinky? Ya, kalau dari pemerintah sih saya lihat udah lama ya membangun inisiatif untuk menciptakan membentuk talenta digital. Kalau pemerintah lewat Kominfo, lewat Prakerja, itu semua ada arahnya untuk membangun talenta digital supaya apa? Supaya kita nggak terlambat nih memanfaatkan momentum metaverse, mumpung belum banyak gitu yang bikin gitu ya, baru beberapa perusahaan besar aja. Kita coba manfaatkan itu
biar nggak kayak di internet ya, kita telat manfaatinnya. Iya. Nah, di Metaverse kita coba jangan telat, boleh lah telat tapi jangan telat banget. Boleh lah telat, jadi jangan sampai pas basi. Iya. Nanti setelah Metaverse pasti ada sesuatu lagi yang baru. Iya. Dan pergerakan tadi kalau ngomong lagi ke revolusi industri 1 sampai 4, semuanya makin cepat tuh. Revolusi industri kedua butuh 100 tahun, dua ketiga butuh 80 tahun, tiga keempat butuh less than 50 tahun ya. Yang keempat kelima mungkin 25 tahun butuh. Memang ada revolusi industri kelima yang di-trigger oleh Metaverse ini. Kita cepat-cepat di SDM. Jadi SDM-nya ya. Nah, kalau saya melihat program dari BUMN ya. Jadi yang pertama adalah hilirisasi, yang kedua digitalisasi, yang ketiga dekarbonisasi. Ini bisa benar-benar cocok dengan adaptasi terhadap perubahan lingkungan ini, Pak Pinky ya. Gimana nih Pak Pinky melihat? Nah, itu harus dibungkus dengan sebuah inisiasi transformasi digital. Percuma digitalisasi belajar jalan sendiri, hilirisasi jalan sendiri, apalagi itu jalan sendiri, nggak ada pembungkusnya, kencan-kencan, ya kan? Ini harus dibungkus satu kesatuan dalam sebuah inisiatif transformasi digital. Karena kalau digitalisasi biasanya kita cuma mengotomasi proses bisnis, ya kan? Tapi orangnya ya belum pakai gitu kan. Nanti jalan sendiri. Kita saja ketinggalan. Nggak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ditawarkan oleh teknologi informasi. Mungkin jadi pada akhirnya Pak, bungkusnya adalah transformasi digital. Artinya bisa dilihat secara real time. Real time lingkungan keseluruhannya. Jadi transformasi digital itu nggak cuma masalah TI aja nih, nggak banyak-banyakan bikin aplikasi. Betul. Tapi nanti ke orangnya juga nih, kan harus ada perubahan budaya. Ketika nanti mau pakai perkebunan Nusantara, mau create Metaverse, kan cara pegawai bekerja juga nanti akan berubah. Cara PT perusahaan tersebut menawarkan barang juga berubah. Nggak cukup lagi dengan menggunakan portal, website segala macam klik gitu ya. Kan agak susah juga tuh image. Metaverse kita bisa invite mereka. Biasa ke Metaverse-nya perkebunan Nusantara. Dia bisa pilih-pilih, teh ini dia bisa. Mungkin kalau udah ada standarisasi perangkat sensor untuk bermain di Metaverse yang terkoneksi antar planet masing-masing gitu. Ya dia bisa pakai sarung tangan dia bisa pilih teh itu walaupun nggak pegang. Pilih secara virtual, dia pegang. Dapat sense aromanya, saya pilih yang ini. Jadi termasuk kopi juga ya. Kopi. Iya. Mau coba ngelihat pembakarannya, pengeringan kopi itu kan? Lihat kopinya udah kering nih. Waduh. Jadi lebih efisien. Jadi kalau ngundang ke fisik ke lab atau ke pabrik, cukup masuk ke Metaverse kita, mereka nggak perlu terbang. Ya udah dari tempat duduknya bisa langsung sendiri. Terima kasih nih. Ini pembelajaran yang sangat berguna nih buat semua industri, semua bisnis. Pak Pinky, coba closing statementnya Pak Pinky. Closing statement ya. Intinya Metaverse ini sesuatu yang baru ya. Kita harus siap. Siap untuk memanfaatkan Metaverse sehingga kita tidak terlambat, tidak menggunakan Metaverse saat udah banyak yang pakai. Itu akan banyak sekali peluang-peluang yang hilang nantinya. Hilang ya. Jadi harus plus player ya. Nah, satu lagi nih Pak, Metaverse itu nggak bisa kita berdiri sendiri satu perusahaan ya. Harus berkolaborasi. Jadi di Metaverse nanti itu mungkin kompetisi bukan hal yang penting lagi, ya. Tapi paling penting ada kolaborasi. Karena akan terbentuk ekosistem di situ, karena nggak mungkin berdiri sendiri. Memang ini pembelajaran CEO diantaranya adalah kolaborasi. Memang di akhlak itu juga ada kolaborasi. Jadi ini merupakan nilai-nilai yang sudah dibangun di dalam BUMN ini. Nah, pemirsa, kalau kita melihat dari paparan dari Pak Pinky ini, nampaknya Metaverse ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan kita harus
berkolaborasi sehingga metaverse yang kita bangun ini benar-benar dapat bermanfaat secara seluruh dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian dan salam paten, salam sehat. Terima kasih.